Nah kemudian wadabbaral amra, dan Allah lah yang mengatur urusan fid daraini, di dunia dan akhirat, di dua negeri. Apa dua negeri maksudnya? Dunia dan akhirat, bihikmatihi, dengan hikmahnya Allah. Nah ini saudara yang harus dipahami, bahwa Allah mengatur urusan di alam semesta ini berdasarkan hikmahnya. Kalau berdasarkan hikmahnya berarti kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa itu kita tidak bisa mengkritisi Allah, nggak bisa. Ya Allah, kenapa sih kok engkau menciptakan orang itu seperti ini, kau menciptakan binatang itu seperti ini? Kita nggak boleh, nggak bisa mengkritisi seperti itu, karena su'ul adab, ya. Karena Allah mengatur semua ini berdasarkan hikmahnya. Termasuk ada orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi kafir, ada orang yang ditakdirkan menjadi mukmin. Ini berdasarkan apa? Hikmahnya. Jadi kita nggak bisa misalnya, kenapa sih kok dia jadi kafir? Kenapa sih kok dia jadi mukmin? Kok ada surga, ada neraka? Kenapa sih? Ya itu hikmahnya Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dijadikan orang yang beriman. Coba, ada nggak orang yang diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah jadi kafir? Ada nggak? Banyak. Orang tuanya kafir, anaknya jadi kafir, kebanyakan begitu. Nah kita jadi orang yang beriman, orang Islam, wasilah orang tua kita siapa? Islam. Nah ini siapa yang menentukan seperti ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka kita bersyukur kepada Allah. Ternyata kita, ya Allah, sudah diirodatkan sejauh-jauhnya di alam azali kita ini untuk menjadi orang Islam, orang yang beriman, dan orang yang berpendidikan. Alhamdulillah. Ini hikmahnya. Wa ma khalaqal jinna wal insa, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa li'ibadatihi, kecuali untuk menyembahnya atau untuk mengabdi kepadanya. Ini iktibas dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Fattariqu ilaihi, kata Imam Al-Ghazali, fattariqu ilaihi, jalan ilaihi, menuju Allah. Jalan menuju Allah itu wadihun, jelas, ya, clear, jelas, lil qasidin, bagi orang-orang yang mau menuju kepada Allah. Jadi orang-orang yang mau menuju kepada Allah itu jalannya sudah jelas, saudara. Sudah jelas, ya, jadi sudah tidak samar lagi. Wad dalilu alaih, dan yang menjadi dalil, yang memberikan petunjuk, yang menjadi guide alaihi, ya, menuju Allah, laihun, itu jelas, lin nazirin, bagi orang-orang yang memperhatikan. Umpamanya kita nih pengen benar-benar dekat dengan Allah, itu sudah ada dalilnya, ada guide-nya, ada yang memberikan petunjuknya. Walakinnallaha, nah ini nih, walakinnallaha, akan tetapi Allah, yudillu, menyesatkan, mayyasha, kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, wa yahdi, dan memberikan hidayah, mayyasha, kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Jadi akan tetapi Allah itu bisa menyesatkan orang kepada siapa saja, dan Allah pun bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapa saja. Nah, makanya ini saudara-saudara sekali bahwa dalam dunia tasawuf itu hati-hati, jangan mencibir, jangan menghina, apalagi membuli orang-orang yang misalnya secara zohir dia maksiat. Oh maksiat, tukang doraka, oh naraka, jangan. Nggak boleh, apalagi menghina orang. Kenapa? Karena ini semua ada hikmahnya. Bisa saja dia sekarang ahli maksiat. Kan Allah itu mampu membulak-balikan
hati. Bisa saja dia sekarang maksiat, besok lusa mati dalam keadaan taubat beriman kepada Allah. Tapi sebaliknya bisa saja ada orang itu dia kelihatannya ahli ibadah, baik gitu ya, banyak berbuat amal soleh kelihatannya, tapi begitu dia mau mati ternyata dia su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, itu sangat mengerikan sekali. Seperti contoh kalau di Bani Israel itu namanya ada Bal'am bin Ba'uro, ya. Bal'am bin Ba'uro itu saudara, dia ahli kitab, dia hafal kitab Taurat, hafal kitab Zabur, dia hafal. Sampai Bal'am bin Ba'uro ini oleh Allah diberikan kesaktian yang luar biasa dengan dia diberikan Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam itu salah satu nama indah Allah yang memiliki keistimewaan. Apabila disebutkan nama itu, maka apa yang dia inginkan akan terwujud pada saat itu. Misalnya ini supaya jadi emas, pada saat itu jadi emas. Ini pengen jadi perak, saat itu jadi perak. Kalau ada orang sakit, sembuh pada saat itu. Nah, itu salah satu Ismul A'zam. Nah, Bal'am bin Ba'uro ini sampai dia bisa naik, yaitu ke langit. Sampai dia bisa memandang Lauhil Mahfuz. Apa yang Allah akan takdirkan pada hari ini, dia bisa melihat. Itu kehebatan Bal'am bin Ba'uro. Pokoknya mah sakti mandraguna lah gitu ya, Bal'am bin Ba'uro ini. Nah, cuma tadi dia itu punya sifat sombong, takabur, ya. Akhirnya dia mengarang sebuah buku dan dia dianggap sebagai penulis pertama, ya. Dia pengarang pertama yang membuat karya tulis, Bal'am bin Ba'uro. Cuma sayang di dalam tulisannya itu dia mengatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada lagi yang sakti melainkan aku. Nah, itu berarti sombong dia. Sampai Allah pun dikesampingkan. Nah, dari situlah dia kemudian oleh Allah menjadi menjadi murtad, ya, dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, seperti itu. Nah, jadi maka kita ini sekali lagi teruslah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini dijadikan orang Islam, orang yang beriman. Kalaupun ada orang kafir, ada orang yang maksiat, itu semua ada hikmahnya. Tapi tidak berarti juga bahwa kita ini ridho dengan kekufuran, ridho dengan maksiat. Jangan, tetap dalam hati itu kita tidak ridho. Oh ini kafir, tidak ridho. Oh ini maksiat, kita pun tidak ridho. Tapi jangan sekali-kali menghina gitu. Jadi semua ada hikmahnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Allah tahu, oh siapa yang akan mendapatkan hidayah, siapa yang akan celaka, Allah tahu. Ya, termasuk kita ini. Kita ini kan ya namanya hidup di dunia kan tidak selamanya. Esok lusa kita tinggal menunggu giliran. Apakah kita udah ada yang tahu belum? Ketika kita nanti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan husnul khatimah. Udah tahu belum? Nggak tahu kita. Bagaimana matinya, meninggalnya kita? Bagaimana ketika kita dicabut nyawa oleh Allah? Apakah kita ini husnul khatimah atau tidak? Nggak ada yang tahu. Ya. Nah, maka karena itulah kita selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini suatu saat nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin. Salawat beserta salam semoga untuk penghulu kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi abrar, dan untuk keluarganya yang banyak berbuat kebaikan, at-thayyibin yang baik, at-tahirin yang bersih, yang suci, wa sahbihi ajmain, dan sahabatnya semua, wasallim wa azim, dan semoga engkau memberikan keselamatan dan engkau memberikan keagungan kepadanya ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik,
Alinea berikutnya, tolong dibaca. Ada siapa? Mana? Yuk siap, karena Allah baca. Ya. Ulil ya, halas. I'lamu ikhwani, i'lamu apa artinya? Ya, ketahuilah ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Tuh. Jadi Imam Al-Ghazali menganggap kita ini saudara. As'adakumullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepadamu, wa iyana, dan kepada kami, bimardotihi, dengan keridoan daripada Allah. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita ada di dalam ridho Allah. Itu nggak ada lagi, saudara. Jadi meskipun umpamanya ada orang hidup sederhana, kalau ada dalam ridho Allah, itu yakin dia akan menjadi orang yang bahagia. Jadi kebahagiaan seorang hamba itu tidak bisa dilihat ya dengan banyaknya harta, tidak, atau tingginya jabatan, tidak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bahagianya seorang hamba itu ketika ada di dalam ridho Allah. Apalah artinya harta berlimpah, jabatan tinggi, tapi tidak ada dalam ridho Allah. Nah, ini akan rugi dunia dan akhirat. Sebagai contoh Fir'aun, kenal Fir'aun? Kenal Fir'aun? Ya, tahulah dalam sejarah ya. Fir'aun itu kan Masya Allah, dia punya kerajaan, punya harta yang berlimpah, kemudian jabatan tinggi, dia sebagai seorang raja. Nah, cuma dia sampai keterlaluan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini sebagai Tuhan kamu. Nah, keterlaluan. Nah, tapi meskipun tinggi jabatannya, berlimpah hartanya, ya dia tidak mendapatkan ridho Allah. Apa yang terjadi? Ya akhirnya kan dia menjadi orang kafir dan langgeng abadi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, annal ibadata thamratul ilmi, bahwa sesungguhnya ibadah itu samratul ilmi adalah buah ilmu. Samrah apa samrah? Buah. Samratul ilmi, buah ilmu. Jadi ibadah ini buahnya ilmu. Maka dalam hadis dijelaskan al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Apa artinya pohon tak berbuah? Hanya sekedar untuk tempat bernaung, dan itu pun lama kelamaan akan menjadi kering, ya, nggak ada manfaatnya. Nah, sama. Jadi orang yang punya ilmu, ya banyak ilmunya, pandai, pinter, ya, tapi dia tidak mengamalkan akan ilmunya, nah, itu berarti kering kerontang dia. Jadi buahnya daripada ilmu adalah ibadah. Masya Allah. Ini nih kata Imam Al-Ghazali, annal ibadata samratul ilmi, sesungguhnya ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Wa faidatul umuri, dan ibadah itu yang kedua adalah faidatul umur.
keuntungan daripada umur. Faidah itu apa? Manfaat, guna, atau kalau dalam dunia bisnis, faidah itu apa? Profit, laba, atau bunga. Nah, jadi ini faidatul umur itu adalah buah atau manfaat, ya, keuntungan daripada umur. Jadi kalau kita diberikan umur lalu kita digunakan untuk beribadah, nah itu tuh profitnya begitu, ya. Jadi kalau ada manusia diberikan umur oleh Allah tapi tidak digunakan beribadah, maka rugi gitu. Rugi. Nah, dua, ya. Jadi ibadah itu satu adalah buahnya ilmu, yang kedua labanya daripada umur. Yang ketiga wahasilul abdi. Ya. Dan ibadah itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, hasilul abdi, penghasilan daripada seorang hamba. Jadi abid ini orang yang mengabdi kepada Allah dengan ibadah, maka itu penghasilannya. Kayak kita lah, misal kita kerja, kemudian kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, biasanya ada apanya tuh setelah kerja? Ada gaji kan? Ada gaji. Nah, orang yang ahli ibadah, ya, atau ada seorang hamba Allah, dia beribadah, nah itu sebagai hasilnya itu. Orang yang dijadikan sebagai hamba Allah lalu dia beribadah, nah ibadah itu pada dasarnya adalah penghasilan dari si hamba itu. Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka itu akan menjadikan nilai, menjadikan pahala di hadapan Allah nanti. Dia tidak akan sia-sia. Dan Allah itu mengganjar atau memberikan pahala kepada hamba itu kontan. Ya, tidak tidak dianjuk gitu. Tidak diangsur, ya, atau tidak dianjuk, tidak diangsur, ya. Kontan pada saat itu. Beda dengan kita. Contohlah Allah, ya. Nah, seperti kita nih dari kamar masing-masing datang ke ruangan ini untuk namanya belajar atau mengkaji ilmu, itu dari langkahnya saja itu sudah dijadikan nilai pahala oleh Allah. Subhanallah. Itu kan dalam kitab Lubabul Hadis dijelaskan, ya, manin taqala liyata'allama ilman, manin taqala liyata'allama gufira lahu qabla ayyahtua. Subhanallah. Siapa orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk thalabul ilmi, maka dia diampuni dosa-dosanya, maksudnya dosa kecil, sebelum dia melangkah. Allahu Akbar. Ini sudah nih dari kamar masing-masing. Sebelum melangkah keluar mau menuntut ilmu ke sini, itu sebelum melangkah dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Subhanallah. Yakin nggak ini? Harus yakin. Harus yakin. Karena ini yang berbicara bukan manusia biasa, tapi Rasulullah SAW. Jadi sebelum melangkah sudah diampuni dosanya. Datang satu langkah diampuni dosa, langkah berikutnya dinaikkan derajat. Ya Allah. Dan orang yang sedang menuntut ilmu seperti ini, ya, itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Kalau dalam bahasa kitabnya itu, bahasa hadisnya itu, para malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah, orang yang sedang menuntut ilmu, apakah di majelis taklim, apakah seperti ruangan ini, suasananya itu nyaman sekali gitu. Ya. Nyaman sekali, enak, subhanallah. Nah, saking nyaman-nyamannya itu rep sare gitu ya. Subhanallah.
Kenapa? Karena tadi itu, jadi ini malaikat ini sedang mengepakkan sayapnya, sedang menurunkan rahmatnya, sedang memohonkan ampun kepada Allah. Ya, maka beruntung ya orang yang sedang thalabul ilmi, kemudian ada yang ngantuk, itu ngantuknya itu ada pahalanya, ngantuknya. Ya, ada pahalanya. Cuma jangan keseringan gitu, jangan keseringan. Ya. Ya Allah, makanya lihat ya, udah kalau kita ngaji di Majlis Ta'lim, nah itu dari rumah itu udah semangat, luar biasa semangat. Nah, begitu masuk, kemudian ada tihang, nah dia nyandar. Gitu. Nah, 3 menit itu sudah mulai heai, terang heai, nah, menguap, gitu. Nah, 5 menit itu sudah 2 kali nguap. Nah, 10 menit ngaguher kerek gitu. Ya Allah. Ah, itu loh subhanallah. Jadi nikmatnya tuh thalabul ilmi gitu, thalabul ilmi, subhanallah ya. Nah selanjutnya wabidha'atul aulia, ibadah itu adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu barang jualan atau modalnya para aulia. Aulia itu siapa? Kekasih Allah. Jadi orang-orang yang hidupnya itu 24 jam hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan hatinya itu selalu ya connect dengan Allah. Itulah para aulia. Maka para aulia itu semuanya ibadah itu 24 jam itu, subhanallah. Makanya kita lihat di dalam biografi para ulama, sampai ada ulama itu seperti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu sampai dua rakaat itu, 2 rakaat sholat sunnah itu 1 kali khotaman. 2 rakaat itu 1 khotaman Al-Quran. Ada ulama yang semalam itu dia mampu melakukan ibadah sholat sunnah itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. Nah, itu banyak sekali al-khulafaur rasyidun ya, kemudian para sahabat, para tabi'in, kemudian para aulia, ya Allah. Jadi sampai banyak para ulama itu yang wudu subuhnya itu cukup dengan sholat wudu daripada sholat isya. Artinya apa? Berarti dia semalaman tidak tidur, beribadah kepada Allah. Ada juga sih kita juga alhamdulillah sholat wudu isya itu menjadi sekaligus subuh, sholat subuh. Nah, kenapa? Ya karena semalaman tidur, jadi nggak sempat sholat isya. Pas bangun jam 4:04. Nah, dia sholat isya. Setelah sholat isya 5 menit kemudian sholat subuh. Jadi wudu isya sekaligus wudu. Wah, itu mah kaberangan itu. Nah, bukan itu. Jadi ini ulama itu dari isya itu terus beribadah kepada Allah. Nah, itu sampai para aulia ini ya tidak laki-laki saja, ada wali perempuan, waliyah namanya Siti Robiah Al-Adawiyah. Nah, Siti Robiah Al-Adawiyah ini subhanallah, dia seorang perempuan tapi sudah masuk derajatnya kepada waliyatun min auliyaillah. Atau di antara keistimewaan beliau itu, dia itu punya suami, tapi hebatnya itu dia itu kalau malam misalnya suaminya datang, dia ditanya, "Kang, kaibatnya atau papi," gitu ya, "Pi, kira-kira malam ini ada maksud enggak kepada aku," gitu ya. Apakah engkau membutuhkan diriku atau tidak? Kalau kata suaminya misalnya, "Oh, saya butuh kepada kamu," ya tunggu dulu. Dia mandi dulu. Setelah mandi dia berwudu, kemudian sholat sunnah, dia bersolek, ya, kemudian dia menyiapkan makanan untuk suaminya, makanan yang sangat istimewa lah untuk seorang pria begitu ya. Nah gitu. Nanti setelah memang selesai diajak makan, setelah diajak makan lanjut pada acara berikutnya. Nah setelah selesai saudara tidak langsung tidur. Kalau suaminya mungkin langsung tidur. Nah dia bangun, dia mandi junub, setelah mandi junub dia ibadah sampai pagi. Itu Siti Robiah Al-Adawiyah.
Nah, nanti kalau ditanya lagi, Kang ada maksud untuk diriku, kata dia enggak, udah cukup misalnya. Ya udah, mohon maaf kepada suaminya, mohon maaf Pih misalnya, saya nggak bisa menemani engkau, aku ingin bermunajat kepada Allah. Nah, dia langsung bermunajat kepada Allah, dia ibadah, suaminya tidur. Subhanallah ya. Nah, inilah Siti Robiah Al-Adawiyah ya gitu. Jadi memang tidak egois karena dia minta izin dulu kepada suaminya. Karena sama-sama dia ahli ibadah gitu ya. Jadi saling memberikan kesempatan. Subhanallah. Makanya Siti Robiah Al-Adawiyah ini banyak dikagumi oleh para ulama sesama wali, termasuk Al-Imam Hasan Basri dan para tokoh tabi'in. Sampai Imam Hasan Basri pun ketika Siti Robiah ditinggalkan wafat oleh suaminya, nah ini Imam Hasan Basri ini ingin melamar kepada Siti Robiah Al-Adawiyah. Cuma kata Siti Robiah Al-Adawiyah, boleh aku dijadikan sebagai istrimu, tapi ada persyaratan yang harus dijawab. Yang ini pertanyaan ini membuat aku bingung. Di antaranya kata Siti Robiah Al-Adawiyah, wahai Imam, kita kan ini semua pasti akan mati. Ya betul, akan mati. Nah, ketika kita mati kan ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Kira-kira aku ini mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kata Imam Hasan Basri, ya ini kan misteri, nggak ada yang tahu, jadi saya nggak tahu. Kata Imam Hasan Basri. Nah, kata Siti Robiah Adawiyah, Anda saja nggak tahu bagaimana keadaan saya nanti mau mati, apalagi saya. Maka saya ini akan khawatir nanti. Tahu saya husnul khatimah, tahu saya ini su'ul khatimah. Nah, berarti Anda nggak mampu untuk menjawab pertanyaan saya, berarti saya nggak mau nikah sama kamu. Subhanallah. Jadi nggak jadi tuh Hasan Basri ya. Ya Allah. Iya. Jadi nggak jadi tuh. Kata Imam Hasan Basri, aduh ya canek jeung awe model kieu ya gitu ya. Aduh, Masya Allah. Nah, terus di antara karomahnya Siti Robiah Al-Adawiyah, karena dia ahli ibadah, diberikan kemuliaan oleh Allah, namanya karomah. Suatu saat Siti Robiah Al-Adawiyah sedang bermunajat di kamarnya, berkhalwat dengan Allah. Itu ada pencuri masuk ke rumahnya. Begitu masuk, wah, dia mengumpulkan barang-barang. Setelah dimasukkan ke karung, nah, dia mau pulang. Begitu dia mau keluar, itu pintu tidak kelihatan oleh dia. Nggak kelihatan. Ini saya, kata si pencuri, saya masuk dari sini, kok nggak ada ini, nggak kelihatan. Akhirnya si pencuri itu meletakkan kembali karungnya. Begitu diletakkan karungnya, kelihatan, oh itu ada pintunya di situ. Nah, dia bawa lagi karungnya, pikul lagi karungnya, nah, itu hilang lagi. Yang kedua, waduh, dia penasaran, simpen lagi. Setelah disimpan lagi, kelihatan, dipikul lagi, nah, itu tertutup lagi. Sampai semalaman dia, pencuri seperti itu, sampai kelelahan. Setelah kelelahan, dia menangis. Ya Allah, dia menangis, aduh gimana saya pulang, pasti ini yang punya rumah pasti akan marah dan aku akan mungkin dilaporkan ke yang berwajib atau bagaimana. Akhirnya setelah waktu sahur, keluar Siti Robiah Al-Adawiyah. Begitu dilihat ada seorang pencuri, kamu lagi apa? Oh, dia udah bergemetaran, saya mau mencuri wahai ibu misalnya gitu. Terus ya sudah, kalau mau pulang ya pulang saja gitu. Tapi ini nggak bisa kelihatan. Ya akhirnya si pencuri itu akhirnya mohon maaf dan bertobat pada saat itu. Ya si pencuri itu berjanji tidak akan melakukan perbuatan buruk lagi. Nah akhirnya barang-barang itu kata Siti Robiah, ya udah buat kamu saja itu. Dan akhirnya si pencuri pun pulang dan kelihatan sekarang pintunya itu, dan dia pulang. Subhanallah. Itulah diantara karomahnya Siti Robiah Al-Adawiyah. Nah jadi ini bisa ini menjadi Robiah bisa ini. Sebab ini wajahnya sudah wajah supiah, kelihatan ini supiah ya, supiah. Jadi supiah ini suka selfie sambil lihat wajah gitu ya, gitu. Subhanallah. Luar biasa ya ini. Nah kemudian watoriqul aqwiya. Jadi ibadah ini menjadi jalannya orang-orang yang kuat. Nah yang dimaksud orang kuat di sini bukan kayak Superman, bukan apa. Tapi orang-orang yang mentalnya, hatinya bersih,
itulah menjadi orang yang kuat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba saudara Anda perhatikan, ada orang yang mampu mikul semen satu sak. Pernah lihat nggak orang? Mampu mikul semen satu sak. Berat nggak itu? Berat. Dia pulang pergi tuh dari tempat semen dibawa ke lokasi, terus balik lagi bawa, ada yang bawa batu macem-macem. Mampu. Tapi ketika dia untuk melakukan sholat wajib, kadang-kadang nggak mampu dia. Ada nggak yang gitu? Banyak. Padahal sholat wajib paling banter berapa menit? Paling banter 5 menit. Ya, belum nanti qobliyahnya tidak sampai 1 jam. Tapi aneh, ada orang yang mampu memikul barang-barang yang berat, tapi ketika melakukan ibadah nggak kuat. Nah, itu dianggapnya orang lemah seperti itu. Nah, orang-orang yang kuat itu seperti ya orang-orang soleh, para ulama. Kadang-kadang banyak kan orang-orang soleh itu, ulama-ulama kelihatannya perutnya itu atau maaf ya, ceking-ceking kelihatannya gitu. Ya, ada kiai atau ada ulama lah. Itu kan kelihatannya tuh tubuhnya itu kebanyakan ramping-ramping. Karena mungkin ada yang banyak puasa kan gitu. Tapi mereka kuat. Meskipun tubuhnya itu ramping gitu ya, tapi dia mampu melakukan ibadahnya luar biasa. Nah, itulah di sini thoriqul aqwiya. Nah, wa qismatul a'izzah, ibadah itu menjadi bagian orang-orang yang gagah, orang-orang yang mulia. Wa maqsidu dzawil himmah, dan ibadah itu menjadi tujuannya orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi dalam ilmu sufi, dalam ilmu tasawuf, orang yang memiliki cita-cita yang tinggi itu adalah orang-orang yang ingin banyak melakukan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, jam 30. Ya. Sebentar lagi ya, dikit lagi. Kemudian wasyiarul kiram, ibadah itu menjadi motonya atau tandanya bagi orang-orang yang mulia. Wahirfatur rijal, ibadah itu menjadi profesinya orang-orang atau tokoh-tokoh. Wakhtiyaru ulil absar, dan ibadah itu adalah pilihannya orang-orang yang memiliki akal yang sempurna atau mata hati. Wahia sabilu sa'adah, dan ibadah itu menjadi jalannya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kalau kita pengen bahagia, kata Imam Al-Ghazali, dunia dan akhirat, ya sudah, perbanyak ibadah. Kemudian wa minhajul jannah, dan ibadah adalah jalan menuju surga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'buduni. Wa ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu, fa'buduni, maka sembahlah aku. Inna hadza kana lakum jazaa, sesungguhnya ya ini adalah balasan buat kamu. Wa kana sa'yukum mashkura, dan ibadahmu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekali lagi bahwa ternyata ibadah ini sangat vital dalam kehidupan manusia. Karena itulah kita selalu berdoa, berikanlah kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Sebab nggak ada artinya hidup tanpa ibadah kepada Allah. Kalau hidup kita hanya sekedar mencari duniawi, duniawi paling banter hanya untuk dunia. Ya, dan itu yang namanya duniawi kan tidak akan bisa dibawa mati kalau kita nggak tahu ilmunya. Banyak orang yang mengumpulkan dunia, harta banyak. Ketika harta itu sudah terkumpul, orang itu mati, nggak dibawa. Rugi nggak itu? Rugi. Aduh, sangat merugi, sangat merugi. Apalagi kalau meninggalkan istri cantik misalkan, ya, ditinggalkan mati. Waduh. Dan padahal sebenarnya sudah berjanji sehidup semati. Saya sehidup semati udah janji. Suaminya meninggal, istrinya ikut nggak? Nah, kata istrinya, sudah goodbye lah, nanti saya kawin lagi kan gitu. Nah,
Jadi itulah, jadi kalau yang namanya duniawi itu seperti itu. Nah karena itulah ya, kita harus memiliki ilmu bahwa semua kegiatan kita, ya kalau kita tahu ilmunya, insya Allah semua aktivitas kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya biar ingat innamal a'malu bin niat. Semua amalan itu bisa diterima oleh Allah, bernilai ibadah tergantung niatnya. Hadirin ya, saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah. Ini sampai jam berapa nih? Udah habis? Jam 8.30 ya? Ya, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah ada satu kali pertemuan lagi minggu depan. Yang mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu niatkan dalam diri kita untuk selalu ingin menjadi hamba Allah. Ya, jadikan segala aktivitas kita sekecil apapun niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.